Dengan ini dengan tetap menjaga kekondusifitasan, keamanan dan kenyamanan, jangan sampai merusak suasana. Boleh tuh, Sekda Jabar itu cerdas loh. Dia cerdas, pandai mengambil keputusan dan eksekutor. Dan juga sekalian tanyakan ke mana wae Sekda gitu. Hapunten kasuhun tadi tetiasa ngiring rapat paripurna DPRD. Margi waktosna bersamaan sareng kegiatan di Purwakarta. Sekali deui nedata wakub. Wakil Gubernur Jawa Barat menyentil sekdanya di sidang paripurna. Hanya jarang masuk kantor. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, khususnya warga Jawa Barat, bagi saya adanya statement Pak Wakil Gubernur Jawa Barat Pak Erwan yang diunggah di media sosial di depan ya para, dan juga sekalian tanyakan ke mana wae Sekda gitu. Selama saya paripurna mewakili Pak Gubernur, belum pernah saudara Sekda hadir. Wakil Gubernur ya punten Pak Wakil Gubernur, hapunten sim abdi kumawantun ya, tanpa ngirangan rasa hormat ke Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat. Kumargi kieu Pak, komentaren abdi teh. Wakil Gubernur Jawa Barat atau Wagub Jabar Erwan Setiawan tengah menjadi sorotan. Dan juga sekalian tanyakan ke mana wae Sekda gitu. Selama saya paripurna mewakili Pak Gubernur, belum pernah saudara Sekda hadir. Dan sekarang pun di kantor nggak pernah ada. Coba tanyakan sama yang terhormat. Wakil Gubernurnya kangen sama sekdanya. Pak, betul emang tidak kerja Pak Sekda Pak? Pak, sekdanya Pak pernah kerja. Sekdanya katanya tidak kerja Pak. Betul sekdanya tidak kerja. Kenapa? Oh enggak, saya boleh dong. Sekda Jabar itu cerdas loh. Dia cerdas, pandai mengambil keputusan dan eksekutor. Biasanya Sekda itu administratif. Nah, Sekda Jabar itu bukan hanya administratif. Dia itu berani mengambil dan berani pasang badan maju ke depan. Misalnya tadi pagi nih, telepon ke saya, Pak Gubernur izin, kenapa? Ini banyak sampah. Terus ini monumennya kotor. Terus itu kewajiban siapa? Kewajiban saya bersihkan sekarang. Nah itu beda. Jadi kebanyakan sekda administratif karena ini punya latar belakang pendidikan semi militer lewat APDN zaman dulu ya, IPDN, pernah ikut wajib militer, pernah jadi danramil. Jadi memang kalimatnya petarung. Nah itu gayanya. Jadi memang dia bukan hanya orang administratif, orang lapangan. Dan kemudian pada waktu kemarin tidak hadir paripurna, jadi begini. Pada waktu itu saya lagi ada tugas, ya kan? Lagi ada tugas. Kemudian di paripurna saya menugaskan wakil gubernur. Ada Menko, ya kan? Ada Menko melihat bencana pergeseran tanah di Purwakarta. Saya harus nugasin siapa? Kalau Menko minimal harus didampingi oleh sekretaris daerah. Itu bagian dari menghormati pemerintah pusat. Supaya lebih real, lebih tadi sampaikan oleh yang terhormat juga dari fraksi PDIP, dan juga sekalian tanyakan ke mana wae Sekda gitu. Selama saya paripurna mewakili Pak Gubernur, belum pernah saudara Sekda hadir. Dan sekarang pun di kantor nggak pernah ada. Coba tanyakan sama yang terhormat anggota DPRD. Ya, terima kasih. Hapunten kasuhun tadi tetiasa ngiring rapat paripurna DPRD. Margi waktosna bersamaan sareng kegiatan di Purwakarta. Sekali deui nedata wakub. Nah, pada hari sareng kinerja simkuring, insya Allah sanaos ari saya mah pimanaeun saur urang lembur teh mah, tapi simkuring totalitas kangge ngawangun Jawa Barat sakumaha tugas dan fungsi Sekda tangtos dina arahan Pak Gubernur sareng Pak Wakil Gubernur. Sakomo deui Pak Gubernur Kang Dedi Mulyadi ngadugikeun ya ASN ya termasuk Sekda di dalamnya ulah lempoy gitu, tapi kedah pok torlong kudu rancinges ya seueur program Pak Gubernur anu luar biasa
bahkan outside the box ya, eta sesapisan ya di backupna upami sekda sareng jajaran untuk on the spot oge, untuk di lapangan. Wakil Gubernur Jawa Barat Pak Erwan nyentil sekda Jawa Barat, katanya jarang masuk kantor. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, khususnya warga Jawa Barat, bagi saya adanya statement Pak Wakil Gubernur Jawa Barat Pak Erwan yang diunggah di media sosial di depan ya para pejabat publik, menurut saya agak kurang etis. Saya melihat jangan-jangan sudah mulai ada kongsi atau ya pecah kongsi antara gubernur dengan wakil gubernur. Sejatinya Pak Wakil Gubernur memandang, bukankah sekda adalah bawahan daripada gubernur dan wakil gubernur? Sudah barang tentu, menurut saya lebih elok, lebih elegan apabila masalah sekda tidak diumbar ke publik. Sebagai pimpinan di pemerintah Provinsi Jawa Barat, eloknya Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, kemudian sekda duduk satu meja. Tidak perlu bobrok yang ada di dalam atau di internal Provinsi Jawa Barat ya dibuka ke umum. Saya khawatir ini menjadi presiden yang buruk terhadap kinerja Provinsi Jawa Barat. Menurut saya hal seperti ini cukup diselesaikan ya di meja dalam suasana silih asa, silih asih, silih asuh. Tidak perlu di-open melalui media ya di depan publik. Tapi saya melihat jangan-jangan ya di dalam internal pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah mulai ada pecah kongsi. Jangan-jangan menunjukkan bahwa kinerja antara wakil gubernur dengan sekda sudah tidak harmonis. Oleh karena itu sebagai warga Jawa Barat, Pak Erwan sebagai wakil gubernur, Pak Sekda sebagai pembantu dari gubernur, layak barangkali menurut saya untuk satu frekuensi. Saling mengingatkan atas segala kekurangan. Hal-hal yang sederhana ya dibuat sederhana, tidak usah ya diangkat ke publik sehingga publik memiliki pandangan yang berbeda-beda yang pada akhirnya akan mempersulit kinerja Provinsi Jawa Barat dalam rangka melayani rakyat, dalam rangka melayani publik. Oleh karena itu sebagai warga Jawa Barat ya saya berharap Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pak Sekda satu frekuensi ya. Silih asa, silih asuh, silih asih, dan kemudian sama-sama memahami tupoksi ya sehingga layanan terhadap masyarakat, layanan terhadap publik, layanan terhadap rakyat sesuai dengan jargon yang disampaikan itu bisa terwujud. Mudah-mudahan kinerja Provinsi Jawa Barat makin sinergis, makin baik, dan tidak menjadi bahan nyinyiran orang-orang yang membenci gerakan Kang Deddy Mulyadi. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respon Deddy Mulyadi saat sekda disindir Wagub karena jarang ngantor puji sosok Herman Suryatman. Begini respon Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menanggapi sindiran Wakil Gubernur Erwan Setiawan yang menyebut Sekretaris Daerah atau Sekda Herman Suryatman jarang hadir di kantor dan kerap absen dalam rapat paripurna DPRD. Deddy Mulyadi mengatakan ketidakhadiran Herman dalam rapat paripurna DPRD Jabar pada Kamis 19 Juni 2025 bukan tanpa alasan. Ia menegaskan Herman sedang menjalankan tugas penting mendampingi Menteri Koordinator yang meninjau lokasi bencana longsor di Kabupaten Purwakarta. Pada kemarin tidak datang paripurna itu karena waktu itu saya ada tugas, kata Deddy di kota Cimahi Sabtu 21 Juni 2025 dikutip dari Kompas.com. Menurut Deddy, penugasan itu adalah bentuk pembagian tugas yang wajar dalam struktur pemerintah, apalagi jika gubernur dan wakil gubernur berhalangan hadir. Kalau Menko harus didampingi sekelas sekda, itu bagian dari menghormati pemerintah pusat, jadi harus bagi tugas, ujarnya. Lebih lanjut, Deddy juga menepis anggapan bahwa Herman tidak menjalankan tugas secara maksimal. Ia justru memuji Herman sebagai sosok yang memiliki kapasitas lebih dari sekadar administrator pemerintah. Sekda Jabar itu cerdas, pandai mengambil keputusan dan eksekutor, ujar Deddy. Ia menekankan Herman adalah tipe pemimpin yang tidak hanya bekerja dari balik meja, melainkan terjun langsung ke lapangan. Biasanya sekda itu administratif,
Tapi Sekda Jabar itu bukan hanya administratif, dia juga berani pasang badan maju. Lanjutnya, ia menuturkan Herman menunjukkan kepeduliannya terhadap persoalan kebersihan di Kota Bandung, bahkan di hari yang bersamaan dengan peringatan HUT ke-24 Kota Cimahi. Tadi pagi misalnya dia telepon, "Pak Gubernur izin ini banyak sampah, terus monumen kotor," ucap Dedi, menirukan perkataan Herman. Menurut Dedi Mulyadi, latar belakang Herman sebagai alumni IPDN yang berkarakter semi militer menjadikannya sosok yang tangguh, bukan hanya dalam urusan administratif tapi juga responsif terhadap kebutuhan di lapangan.